Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Wiji Pangestu, mahasiswa ilmu gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbicara pada kesempatan kali ini. Saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dislipidemia. Mungkin ibu-ibu di sini masih kurang paham, kurang familiar dengan dislipidemia. Jadi penyuluhan kali ini bertujuan agar ibu-ibu semua dapat lebih mengenal apa itu dislipidemia. Sebelum masuk ke pengertian apa itu dislipidemia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih jenis lemak yang ada di tubuh kita. Nah, lemak di tubuh kita ini ada kolesterol dan trigliserida. Di dalam kolesterol sendiri ada HDL dan juga ada LDL. Kolesterol ini suatu kelainan penggunaan atau pengolahan lemak yang menyebabkan peningkatan atau penurunan profil lipid. Tanda utamanya itu biasanya peningkatan kadar trigliserida, peningkatan kadar kolesterol, peningkatan kadar LDL, dan penurunan kadar HDL. Lalu apa saja sih yang bisa menyebabkan dislipidemia ini terjadi? Pertama yaitu ada dari asupan makanan yang berlemak itu yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan dapat meningkatkan kadar lemak di tubuh kita. Begitu juga dengan junk food, karena junk food ini memiliki kadar lemak yang sangat tinggi. Contoh-contoh junk food ini seperti hamburger, pizza, hotdog, dan lain-lain. Lalu ada merokok. Kenapa merokok ini dapat menyebabkan dislipidemia? Karena kandungan nikotin dalam rokok ini dapat mempengaruhi pengolahan lemak di tubuh kita. Lalu ada semakin tua usia seseorang, maka fungsi kerja organ akan semakin lambat. Oleh sebab itu, maka pengolahan lemak pun akan semakin lambat dan menyebabkan penumpukan lemak. Resiko usia seorang mengalami dislipidemia untuk wanita itu ketika berusia lebih dari 45, sedangkan untuk pria itu ketika lebih dari 55 tahun. Lalu ada kurangnya aktivitas fisik dan juga ada kegemukan, karena kegemukan ini terjadi ketika asupan energi yang masuk dan yang kita keluarkan itu berbeda, sehingga kelebihan asupan energi akan diubah menjadi lemak. Lalu seberapa bahayakah dislipidemia ini? Dislipidemia ini jika berlangsung secara lama, dia akan menyebabkan berbagai penyakit serius, karena kelebihan lemak akibat dislipidemia ini akan menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah, sehingga pembuluh darah tersumbat dan menghalangi alur dari jalannya darah. Nah, apabila penyumbatan ini terjadi di jantung, maka otomatis jantung akan mengalami kekurangan pasokan darah dan menyebabkan gangguan fungsi jantung, sehingga menyebabkan penyakit jantung. Dan apabila penyumbatannya ini terjadi di otak, maka akan menyebabkan gangguan fungsi kerja otak dan akhirnya menyebabkan stroke. Lalu apabila penyumbatannya ini terjadi pada ginjal, maka akan menyebabkan ginjal kekurangan pasokan darah dan menyebabkan gangguan ginjal sehingga menjadi gagal ginjal. Lalu dislipidemia ini juga dapat menyebabkan diabetes mellitus. Mengapa? Ingat, fungsi darah dalam tubuh kita ini adalah untuk menyalurkan nutrisi-nutrisi atau zat gizi ke seluruh tubuh. Nah, di dalam darah itu ada beberapa zat gizi termasuk gula dan beberapa zat gizi lainnya. Nah, karena terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah ini, maka otomatis gula yang ada di darah ini tidak bisa masuk ke sel karena terhalang oleh lemak tadi, sehingga gula akan tetap berada pada darah sehingga menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi. Lalu selain itu, dislipidemia juga dapat menyebabkan perlemakan hati. Mengapa? Karena trigliserida dan kolesterol ini juga selain disimpan di otot, juga disimpan di hati.
Lalu adakah cara untuk mencegah dislipidemia? Tentu ada. Yang pertama, menjaga status gizi tetap normal. Ingat di penyebab tadi, obesitas atau kegemukan menyebabkan dapat menjadi penyebab dari dislipidemia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga tubuh kita berada pada status gizi normal. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT kita. Cara menghitungnya itu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, status gizi dikatakan normal apabila nilai IMT-nya itu berada pada rentang 18,5 sampai 22,9. Selanjutnya yaitu berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan itu seperti bersepeda, berlari, berenang, atau bahkan berkebun. Nah, lakukan olahraga ini secara teratur 4-6 kali per minggu dengan durasi 30 menit itu sudah cukup. Nah, olahraga ini akan membantu memecah lemak dalam tubuh kita sehingga tumpukan-tumpukan lemak ini dapat terpecah dan kadar lemak menjadi berkurang. Selanjutnya adalah mengurangi asupan makanan tinggi lemak. Nah, contoh-contoh asupan makanan tinggi lemak itu seperti gorengan, terus daging berlemak, lalu ada jeroan, junk food, terus makanan-makanan yang dimasak dengan cara santan itu mengandung lemak yang tinggi sehingga kita perlu mengurangi asupannya. Nah, perlu diingat, mengurangi itu bukan berarti tidak boleh mengonsumsi sama sekali, tetap boleh mengonsumsi asalkan dalam jumlah yang wajar dan kekerapannya juga wajar, tidak terlalu sering. Nah, selain mengurangi asupan makanan yang mengandung tinggi lemak, juga harus memperhatikan cara pengolahan makanannya. Biasanya kan kalau masak paling digoreng gitu kan, lalu habis digoreng juga disantan, lalu untuk dihangatkan untuk keesokan harinya. Nah, cara pengolahan seperti itu dapat meningkatkan kadar lemak dalam bahan makanan. Maka perlu untuk mengubah cara pengolahan makanan, bisa dengan dipepes atau dibakar, lalu dikukus, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengonsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah ini penting, mengapa? Karena di dalam sayur dan buah ini terdapat serat. Serat itu ada dua, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Nah, karena mengandung serat larut air, serat larut air ini akan mengikat lemak yang ada di usus untuk keluar melalui feses, sehingga akan mencegah penyerapan lemak secara berlebihan. Anjuran untuk mengonsumsi sayur sehari itu 250 gram atau setara dengan 2 porsi atau 2 gelas. Sedangkan untuk asupan buah ini dianjurkan 150 gram sehari atau setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1 potong pepaya ukuran sedang atau 3 potong buah jeruk ukuran sedang. Selanjutnya yaitu tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Untuk merokok tadi kan sudah sedikit saya jelaskan mengapa merokok ini dapat menjadi faktor penyebab dislipidemia, karena nikotin dalam rokok ini akan mempengaruhi proses pengolahan lemak, di mana akan meningkatkan kadar kolesterol, kadar trigliserida, kadar LDL dan kadar HDL. Nah, selain itu alkohol juga harus dihindari karena alkohol ini dapat mencegah pemecahan lemak di dalam tubuh, sehingga apabila lemak tidak terpecah, maka lama-kelamaan lemak akan tetap menumpuk di tubuh kita dan menyebabkan kadar lemak semakin tinggi. Nah, kiranya seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kita dapat mengganti sayur dengan buah saja? Jadi sehari itu hanya mengkonsumsi buah tapi jumlahnya ditingkatkan menjadi 450 gram. Oke, pertanyaan itu memang sering ditanyakan, apakah kita bisa hanya mengkonsumsi buah saja, tidak usah mengkonsumsi sayur? Jawabannya tidak boleh. Mengapa? Karena buah dan sayur ini berada dalam golongan yang berbeda. Tidak seperti misalnya
saya tidak suka ikan, apakah saya boleh menggantinya dengan ayam? Itu boleh, karena dia dalam ikan dan ayam ini dalam golongan yang sama, yaitu sumber protein, sedangkan buah dan sayur ini dalam golongan berbeda, jadi tidak bisa saling menggantikan. Dan juga kandungan nutrisi dalam buah dan sayur ini berbeda, dimana beberapa zat gizi ya di sayur tidak ada yang tidak terdapat di buah, misalnya seperti kalsium dan juga zat besi itu kan biasanya banyak di sayuran yang berwarna hijau, sedangkan di buah ini tidak ada, walaupun ada itu paling jumlahnya sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah dislipidemia ini merupakan suatu kelainan pengolahan lemak di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol, peningkatan kadar trigliserida, peningkatan kadar LDL, dan penurunan kadar HDL. Nah, untuk mencegah terjadinya dislipidemia ini, yang pertama yaitu menjaga status gizi tetap normal, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, mengurangi asupan makanan berlemak, lalu menghindari rokok, dan juga tidak mengonsumsi alkohol. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.